Halo dan selamat datang kembali di The Deep Dive. Anda mungkin setuju ya, salah satu tantangan besar di pendidikan dasar itu bukan cuma soal bikin anak bisa baca, tapi lebih ke gimana caranya mereka paham sama apa yang dibaca. Iya, betul sekali. Fondasi pemahaman ini krusial banget. Apalagi di kelas-kelas awal kayak kelas 2 gitu. Nah, fondasi ini penting sekali, terutama di jenjang awal seperti kelas 2, Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Hal ini nih kita punya bahan diskusi yang menarik banget. Ada sebuah penelitian tindakan kelas. Oh ya? Dari mana tuh? Dari seorang guru, Ibu Maftuhah namanya, SPDI, beliau ngajar di MI Darussalam Tlogoboyo di Demak. Kita mau coba kupas tuntas nih, gimana beliau pakai sebuah metode belajar spesifik buat ngatasin masalah pemahaman membaca siswa kelas 2 di sana. Wah, menarik. Penelitian tindakan kelas ya. Itu bagus banget karena artinya guru sendiri yang langsung meneliti dan coba memperbaiki praktiknya di lapangan. Bukan teori doang. Betul banget. Jadi misi kita kali ini adalah membedah metode yang namanya Numbered Heads Together, disingkat NHT. Kita pengen lihat gimana sih ini diterapin di kelas 2 MI Darussalam itu, dan yang paling penting, efektif nggak sih sebenarnya? Apalagi kan ini settingnya di MI ya, pemahaman bacaan itu jadi kunci juga buat memahami materi-materi keagamaan yang terintegrasi. Nah, iya. Konteks MI ini penting. Apa yang berhasil di satu sekolah belum tentu plek-plek sama di tempat lain kan? Usia siswa kelas 2, terus suasana belajar di madrasah itu sendiri, itu semua faktor yang perlu diperhatikan. Jadi, mari kita lihat gimana NHT ini beraksi di MI Darussalam. Oke, siap. Kita mulai dari akarnya dulu deh. Emang masalah awalnya apa sih di kelas 2 MI Darussalam ini? Kok sampai perlu ada tindakan khusus gini? Penelitian ini kan pasti berangkat dari situ. Iya, biasanya ada kondisi awal yang jadi pemicu ya. Indikasinya kuat nih kayaknya kalau kemampuan pemahaman membaca siswa di sana itu ya perlu perhatian lebih serius. Ada datanya ya? Iya, bukan cuma perasaan guru aja, tapi ada data awalnya. Benar. Jadi sebelum ada intervensi apa-apa nih, hasil tes awal itu udah nunjukin gambaran yang cukup jelas. Lebih dari separuh siswa, sekitar 58,3% lah, atau 14 dari 24 siswa, nilainya itu belum nyampe standar minimal sekolah. KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Berapa KKM-nya di sana? KKM-nya 70. Nah, rata-rata nilai pretest mereka itu cuma 69. Jadi ya tipis di bawah standar gitu. Oke, angka-angka itu sinyal awal ya, tapi biasanya pengamatan guru di kelas hari-hari itu ngasih gambaran yang lebih hidup gitu ya dibanding angka aja. Apa yang dilihat sama Bu Maftuhah ini di kelas? Nah, ini dia nih. Jadi Bu Maftuhah ini ngeliat kalau siswanya itu pada kesulitan gitu kalau ditanya hal-hal dasar dari bacaan. Misalnya ditanya siapa tokohnya, kejadiannya di mana, atau apa sih inti ceritanya gitu. Pertanyaan pemahaman dasar ya itu. Iya, terus disuruh ceritain lagi isi bacaannya pakai kata-kata sendiri juga pada susah. Kelihatan kurang semangat juga kalau pas sesi membaca. Bahkan soal ujian yang bentuknya cerita gitu, mereka kadang bingung sama instruksinya. Waduh, ini masalahnya fundamental banget ya berarti. Kalau pemahaman membacanya lemah, wah dampaknya bisa kemana-mana ini. Iya kan? Ini bukan cuma soal pelajaran bahasa Indonesia aja loh. Pelajaran agama misalnya, yang banyak cerita dan penjelasan, itu kan butuh pemahaman bacaan. Matematika juga, kalau ada soal cerita. Nah, iya banget. Soal cerita matematika itu sering jadi momok kan? Kalau nggak paham soalnya, gimana mau ngerjain ya? Tepat sekali. Terus, dampaknya lagi, siswa jadi cenderung pasif di kelas. Kurang pede buat nanya atau jawab. Kemampuan berpikir kritisnya juga jadi agak terhambat ya. Padahal itu penting banget buat nganalisis informasi, nggak cuma nerima aja. Apalagi di konteks MI ya, mungkin berkaitan juga dengan pembentukan karakter Islami yang butuh pemikiran kritis itu. Bisa jadi, bisa jadi. Dan kalau dari kecil udah nggak suka atau ngerasa susah baca, ya gimana mau jadi pembelajar sepanjang hayat kan? Minat bacanya jadi rendah. Ujung-ujungnya, ya tujuan kurikulum secara umum jadi lebih sulit tercapai. Oke. Jadi
Jelas ya, masalahnya serius dan dampaknya luas. Terus, solusi yang dicoba Bu Maftuha tadi kan Numbered Heads Together atau NHT. Bisa dijelasin dikit nggak cara kerjanya itu gimana sih metode ini? Oke, jadi NHT ini intinya